perkenalkan, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Santi Murtikawati. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso selaku RT 02 RW 06 Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sebagai ketua RT, Bapak mohon disampaikan dulu untuk visi misinya. Ya, visi saya adalah membantu setiap masyarakat yang sedang membutuhkan, dan visi saya gotong royong adalah kunci utama. Bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi seorang RT? Ya, kalau di sini saya sebagai RT bukan karena untuk pilihan saya, karena kita di sini melalui voting. Jadi lewat musyawarah Ya. Selain Bapak sebagai ketua RT atau pemimpin dari warga masyarakat sini, Bapak juga sebagai bapak atau kepala keluarga di keluarga Bapak. Apakah Bapak selain menjadi RT atau sebagai kepala keluarga, Bapak itu memiliki nilai atau pedoman hidup sebagai individu? Ya, di sini kalau saya sebagai kepala keluarga, yang saya utamakan adalah punya prinsip, yaitu jujur dan tidak merugikan orang lain. Itu saya terapkan baik di lingkungan, di keluarga maupun di masyarakat. Ngomong soal pandemi ya Pak. Ini pandemi ini kan sudah berlangsung mungkin cukup lama ya, sudah hampir 2 tahunan lah. Nah, bagaimana cara-cara Bapak agar masyarakat atau warga Bapak bisa terhindar dari pandemi ini, dan bagaimana Bapak untuk mengatasi jika ada warga yang terkena? Ya, yang pertama, kita saling menjaga untuk lingkungan. Apapun yang dikasih amanat dari pemerintah pusat, kita selalu melakukan. Apalagi di Kabupaten Sukoharjo ada peraturan untuk mengenai masalah, kalau untuk rapat RT sementara kan belum diadakan, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat kan belum diadakan, hajatan juga belum diadakan. Jadi saya selaku RT bisa untuk mengasih tahu warga. Jadi misalkan ada warga yang mau punya hajat atau punya kegiatan yang sifatnya mendatangkan orang banyak, jadi kita kasih tahu pengertian terlebih dahulu, daripada nanti terjadi tanpa sepengetahuan dari RT maupun dari kelurahan, nanti tidak baik, apalagi sampai nanti ke kantor kabupaten. Jadi kita kasih tahu dulu pengertiannya, bahwasannya saat pandemi seperti ini kita dibatasi, misalkan ada kegiatan kan maksimal hanya 25 orang. Jadi kayak ada hajatan yang mengundang hanya cuma 25 orang. Kalau untuk acara rapat RT belum diadakan, jadi kita hanya bisa mengasih tahu. Kalau sekarang kan zamannya udah modern, bisa lewat melalui WhatsApp. Jadi dari situ kita bisa menjaga lingkungan, juga mengawasi masyarakat. Apabila bepergian, kita selalu mengingatkan kalau pagi jangan lupa ibu, bapak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini kita diterapkan di kampung ini, namanya Jogo Tonggo, Mbak. Ya, kalau untuk Jogo Tonggo itu kita membantu. Ya, alhamdulillah kita selama pandemi ini ya kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah kalau warga di kampung RT 2 ini belum pernah ada yang kejadian sampai corona parah, apalagi sampai meninggal dunia. Cuma sebatas hanya isoman. Nah, isoman kita sudah terapkan Jogo Tonggo. Jadi Jogo Tonggo itu membantu untuk makan orang yang lagi isoman. Jadi di situ kita ambilkan dari biaya anggaran untuk desa, atau bahkan banyak juga yang ngasih dari sukarela warga yang dikasihkan ke orang yang isoman. Soal Jogo Tonggo itu tadi ya Pak ya, Bapak
tadi mengatakan kalau untuk meskipun ada yang isoman ataupun ada yang positif COVID-19, itu nanti untuk bantuannya atau bantuan orang yang isoman itu Bapak ambilkan dari anggaran desa. Nah, anggaran desanya itu kira-kira diambil dari mana saja ya Pak? Saya luruskan ya, bukan dari anggaran desa ya Mbak, tapi itu dari ini iuran RT. Oh, iuran RT. Iya. Ya. Kan kita Seperti kan apa itu? iuran RT itu ada iuran bulanan, ada iuran yang sifatnya kayak kita jempitan. Oh, Ya. jempitan. Cuma kan kalau iuran bulanan kan biasanya kita setiap ada rapat. Nah, karena selama pandemi ini kan belum mengadakan rapat. Tapi kalau untuk masalah iuran dari namanya jempitan itu biasanya anggotanya itu setiap hari melaporkan ke bendahara. Kalau untuk dari bantuan kan sekarang kan dari pemerintah ada anggaran desa, tapi anggaran desa selebihnya itu yang mengelola kelurahan. Nah, dari pemerintah pusat kan itu Pak mengeluarkan dana bantuan ya untuk warga mungkin yang terdampak COVID-19 seperti bantuan BLT atau BST yang 300.000 sampai 600.000. Apakah di warga Bapak ini yang mendapatkan BLT itu atau BLT tersebut itu sesuai yang diharapkan? Maksud saya itu benar-benar warga yang tidak mampu. Ya, alhamdulillah Mbak, di sini kita sebagai RT bantuan dari anggaran dana desa. Nah, anggaran dana desa itu kita mengajukan sekiranya yang belum mampu tapi belum dapat PKH dan juga belum dapat BLT dari Kementerian Sosial. Kemudian untuk ini Pak, yang terakhir ya Pak, mungkin bagaimana harapan Bapak untuk warga di lingkungan Bapak ini ke depannya? Ya, kalau saya harapannya untuk semua warga untuk saat ini ya Mbak, yang jelas kita fokus pada kesehatan masyarakat. Jadi tetap bersosialisasi itu Iya. selalu digencarkan terus ya Pak ya. Mungkin sekian wawancara dari saya. Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri wawancara hari ini? Ya, untuk saat ini sebagai warga di 02 saya ucapkan terima kasih, setidaknya tidak ada yang kena corona, dan semoga aja sampai nanti tidak ada yang kena corona, tetap jaga jarak, pakai masker, dan tetap cuci tangan, dan bila dapat undang vaksin segera vaksin. Sekian Pak ya, terima kasih atas waktunya, dan semoga warga di BPS RT 2 ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak juga selalu mengingatkan warganya agar lebih waspada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Santoso selaku RT di desa saya, yaitu di desa Citismanang, yang menurut saya bisa menjadi panutan, maka saya dapat mengambil nilai-nilai yang dimana mencerminkan nilai-nilai dasar ASN seperti aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika mutu, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu akuntabilitas, dimana di akuntabilitas ini saya bisa mengambil 4 faktor atau 4 indikator yang mencerminkan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini Bapak Santoso yaitu melatih kejujuran dalam membina keluarganya. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi di sini selalu berkomunikasi. Pak Santoso selalu berkomunikasi dengan warganya terkait anggaran, terkait info dan terkait info-info yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian yang ketiga yaitu integritas.
Integritas di sini Pak Santoso melakukan apa yang menjadi tugasnya atau kewajibannya, yaitu untuk mensejahterakan warganya di desanya. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Di sini Pak Santoso sebagai ketua RT selalu bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang dicontohkan seperti ini, selalu mengadakan sosialisasi kepada warganya agar terhindar dari COVID-19 dan selalu mengingatkan warganya baik secara langsung maupun lewat sosial media seperti WhatsApp. Kemudian yang kedua yaitu nilai nasionalisme, di mana nilai-nilai nasionalisme ini dikaitkan dengan butir-butir sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama dengan sila kelima. Nah, setelah saya mewawancarai Pak Santoso, saya dapat mengambil kesimpulan tentang nilai-nilai dasar ASN yang menyangkut nasionalisme, yaitu jujur dalam pedoman hidupnya, baik dalam keluarga maupun dalam warganya. Yang kedua yaitu Pak Santoso juga bersikap tenggang rasa atau tepo seliro. Pak Santoso memikirkan warganya yang membutuhkan bantuan tanpa memihak sama sekali, tanpa berpikir itu keluarganya atau bukan. Yang ketiga yaitu Pak Santoso itu juga selalu mengajak dan selalu bersosialisasi untuk warga melakukan gotong royong dalam membantu warga yang terdampak corona ataupun yang membantu warga yang sedang sakit, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu nilai-nilai dasar yang menyangkut etika publik. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Bapak Santoso itu yang pertama yaitu menjalankan tugas secara profesional. Dia tidak berpihak sama sekali. Dia tidak memilih-milih atau tidak mengutamakan keluarganya. Yang penting masyarakat sejahtera. Yang kedua yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada warga. Yang ketiga, Pak Santoso juga menghargai dalam berkomunikasi dan bekerja sama terhadap warganya. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, damai, rukun di dalam lingkungan RT-nya. Yang kelima, Pak Santoso juga memberikan layanan kepada warga secara jujur, tanggap, dan cepat. Bisa secara langsung datang ke rumah Pak Santoso ataupun dalam grup WhatsApp seperti itu. Kemudian nilai-nilai dasar ASN yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu ini di sini terdapat 3 indikator yaitu efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Efektif atau tempat sasaran, ini mencerminkan bahwa Pak RT atau Pak Santoso itu bersifat efektif. Efektif itu dalam hal apa ya? Efektif itu dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah setempat bagi yang benar-benar tidak mampu. Efektif di sini adalah tepat sasaran. Tepat sasaran itu maksudnya Pak RT itu menyalurkan bantuan yang dari pemerintah pusat seperti PLT, PKH, dan SOS dan lain sebagainya itu benar-benar bagi yang benar-benar kurang mampu. Kemudian efisien di sini adalah tepat guna. Pak Santoso dalam menjabat sebagai RT, beliau itu tidak menyalahgunakan dana bantuannya untuk orang yang masih berhubungan keluarga, tetapi beliau menyalurkan tanpa memihak keluarga ataupun bukan keluarga. Jadi di sini itu Pak Santoso itu tidak memilih-milih, dia membagikan ataupun menyalurkan bantuannya itu sesuai dengan datanya dan yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga yaitu berorientasi mutu. Berorientasi mutu di sini Pak Santoso itu dalam menjalankan setiap pekerjaannya yang dilakukan selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat atau warganya. Jadi bukan untuk pribadinya sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat. Untuk nilai-nilai dasar ASN yang kelima yaitu anti korupsi. Di nilai-nilai dasar yang kelima ini yang anti korupsi, saya mengambil 5 indikator. Yang pertama yaitu jujur yaitu Pak Santoso selalu mengkoordinasi atau selalu bersosialisasi ataupun selalu mengadakan rapat ketika ada info-info dari pemerintah dan ketika ada bantuan dari pemerintah, itu jujur.
Yang kedua yaitu peduli. Peduli di sini Pak Santoso sebagai RT, Pak Santoso itu peduli akan lingkungan warganya, baik warga yang sakit, warga yang membutuhkan bantuan, ataupun warga yang baru isolasi mandiri, seperti sekarang yang baru terjadi yaitu corona. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Santoso juga mengedepankan kedisiplinan. Kedisiplinan di sini Pak Santoso itu patuh pada peraturan. Jadi Pak Santoso tetap bersifat transparan, tidak sembunyi-sembunyi gitu. Itu jujur. Yang kedua yaitu peduli. Peduli di sini Pak Santoso sebagai RT, Pak Santoso itu peduli akan lingkungan warganya, baik warga yang sakit, warga yang membutuhkan bantuan, ataupun warga yang baru isolasi mandiri, seperti sekarang yang baru terjadi yaitu corona. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Santoso juga mengedepankan kedisiplinan. Kedisiplinan di sini Pak Santoso itu patuh pada peraturan. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Di sini Pak Santoso bersikap tanggung jawab terhadap warganya karena beliau itu merasa sebagai pemimpin dia harus bertanggung jawab kepada warganya. Apalagi ini kan menyangkut orang banyak gitu. Nah, yang kelima yaitu sikap adil. Pak Santoso itu bersikap adil, dia itu tidak memihak siapapun meskipun itu masih berhubungan dekat dengan keluarganya ataupun bukan, Pak Santoso tidak memihak sama sekali. Mungkin itu ringkasan atau simpulan yang dapat saya petik dari hasil wawancara saya dengan Bapak Santoso selaku RT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.